Bayangkan, seorang alim besar yang hendak ke Mekah justru berakhir dipotong tangan, kaki, bahkan matanya. Semua itu bermula dari doa seorang ibu. Ada seorang tokoh terkemuka yang dikenal karena keutamaannya. Suatu hari, ia berniat berangkat ke Mekah. Namun, ibunya tidak merelakannya. Meski tak mendapat restu, ia tetap berangkat. Ibunya mengejar sambil berdoa, "Ya Allah, anakku telah membakarku dengan api perpisahan. Timpakanlah kepadanya sebuah hukuman." Dengan hati yang pilu, sang ibu terus memanjatkan doa. Sesampainya di sebuah kota, tokoh itu masuk ke masjid pada malam hari untuk beribadah. Di waktu yang sama, seorang pencuri masuk ke rumah penduduk. Ketahuan, ia pun lari ke arah masjid. Saat orang-orang mengejarnya, pencuri itu tiba-tiba lenyap. Mereka menduga pencuri itu bersembunyi di dalam masjid. Masuklah mereka dan mendapati seseorang sedang salat. Tanpa pikir panjang, orang itu ditangkap dan dibawa kepada penguasa kota. Sang penguasa memutuskan, tangannya dan kakinya dipotong, matanya dicungkil. Hukuman itu dilaksanakan, lalu diumumkan kepada masyarakat. Inilah hukuman bagi pencuri. Namun, ia berkata dengan suara lirih, "Jangan katakan begitu. Katakanlah, inilah hukuman bagi orang yang hendak tawaf ke Mekah tanpa restu ibunya." Ketika orang-orang mengetahui bahwa ia adalah tokoh terkemuka yang mereka kenal, mereka menangis ketakutan. Lalu ia dikembalikan kepada ibunya. Diletakkanlah tubuhnya yang penuh luka di depan pintu rumah sang ibu. Saat itu, ibunya tengah bermunajat, "Ya Allah, jika Engkau menguji anakku dengan cobaan, maka kembalikanlah ia agar aku dapat melihatnya." Tiba-tiba terdengar suara dari luar, "Aku seorang musafir yang lapar, berilah aku makan." Ibunya menjawab, "Mendekatlah ke pintu." Ia berkata, "Aku tak punya kaki untuk berjalan." Ibunya berkata lagi, "Ulurkan tanganmu." Ia menjawab, "Tanganku pun tiada." Ibunya berkata, "Kalau begitu, aku khawatir bila ku beri engkau makan, akan terjadi pelanggaran kehormatan antara aku dan engkau." Ia menjawab, "Jangan takut, aku pun tak punya mata." Maka sang ibu pun memberikan sepotong roti dan segelas air. Saat itu, diketahuinya bahwa yang di hadapannya adalah anaknya sendiri. Ia segera menempelkan wajahnya di telapak kaki ibunya, seraya berkata, "Akulah anakmu yang durhaka." Sang ibu menangis pilu, lalu berdoa, "Ya Allah, jika begini keadaannya, cabutlah nyawaku dan nyawanya sekaligus, agar orang tidak tahu hitamnya wajah kami." Baru saja doa itu selesai, ruh keduanya pun dicabut oleh Allah. Kisah ini mengingatkan kita, sebaik apapun seorang anak, jika ia durhaka pada ibunya, maka kehancuran bisa datang menjemput.